Bab 2396. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang, Ming Li, ada Hades di luar wilayah itu. Setelah itu, Kaisar Dunia Bawah akan muncul satu demi satu, terus-menerus turun ke benua Yuanwu. Bencana ini akan terus berlanjut, kapan akan berakhir? Fat Dragon tersentak, lalu menghela nafas lagi. Kalau begitu kalahkan Kaisar Dunia Bawah di luar wilayah sampai mereka tidak berani datang lagi. Lu Chen berkata dengan dominan. Masalahnya adalah, hanya ada dua kaisar di benua Yuanwu, Kaisar Feng Yao dan aku. Fei Long berhenti sejenak, menatap Kaisar Feng Yao, dan berkata, kami memiliki terlalu sedikit kaisar, sulit untuk menolak terus-menerus aliran Kaisar Mingsu. Kaisar Feng Yao tidak mengatakan dia takut, mengapa kamu menjadi kaisar perisai? Lu Chen berkata dengan marah. Kaisar perisai, jika kamu bergandengan tangan dengan kaisar ini, bahkan jika kamu bertarung melawan 10 dengan 2, itu tidak akan menjadi masalah. Kaisar Feng Yao merasa kaisar baru itu agak pemalu, jadi dia memberinya dorongan, saya masih memiliki 9 langit Phoenix untuk membantu saya. Kami akan membunuh Kaisar Dunia Bawah sebanyak mereka datang. Jika 100 Kaisar Dunia Bawah turun pada saat yang sama, apakah kita masih bisa bertarung? Fei Long, bagaimanapun, kembali sadar dan bertanya dengan lemah. Tidak bisa mengalahkan. Kaisar Feng Yao berterus terang. Ada apa sekarang? Naga gemuk bertanya dengan gemetar. Bertarung sampai mati. Di wajah Kaisar Feng Yao yang cantik dan kekanak-kanakan, ada sentuhan ketidakpedulian dan ketidakpedulian, seolah-olah dia bisa melihat hidup dan mati, dan dia akan melakukannya jika dia menolak menerimanya. Dengan baik, kulit Fat Dragon berubah menjadi putih dan biru. Dasar brengsek, apa yang kamu takutkan? Kaisar Dunia Bawah dari luar wilayah tidak akan segera datang, kita masih punya waktu untuk bersiap. Sangat sulit bagi Kaisar Dunia Bawah dari luar wilayah untuk datang ke benua Yuanwu, terutama jika ada banyak Kaisar Dunia Bawah yang berkumpul. Selain itu, Kaisar Dunia Bawah di luar wilayah bukanlah kubis besar. Tidak mudah mengumpulkan 100 Kaisar Dunia Bawah. Pada dasarnya tidak mungkin untuk datang ke benua Yuanwu pada saat yang sama. Lu Chen benar-benar tidak tahan dengan Fei Long, jadi dia memberi Fei Long kastanya, dan berkata, juga, kita tidak memiliki banyak kaisar hebat sekarang, tetapi kita akan memiliki lebih banyak lagi nanti. Sejauh mana? Fei Long bertanya dengan bodoh. Sebanyak sehelai bulu sapi. Lu Chen berkata dengan marah. Dia tidak ingin mengungkapkan apa yang terjadi di domain abadi, jadi dia tidak punya pilihan selain menanggapi Fei Long dengan cara ini. Bagaimanapun, dia membeli lebih dari 5.000 keberuntungan Kaisar Agung dari Sang Xian yang tidak bermoral, hanya untuk mengumpulkan seluruh pasukan fanatik. Selama ada cukup waktu, Legiun Fanatik bisa menjadi Legiun Kaisar Agung, jadi Kaisar Dunia Bawah seperti apa yang kamu takuti. Pada saat itu, berapa banyak Kaisar Dunia Bawah yang akan datang, berapa banyak yang akan terbunuh? Pertanyaannya adalah, bisakah penjaga negeri dongeng mengizinkan begitu banyak Kaisar Dunia Bawah masuk? Kecuali, Peritua Mingnan membunuh penjaga negeri dongeng. Tapi penjaga domain abadi dikirim langsung oleh eselon atas domain abadi. Akankah Mingnan abadi tua berani memindahkannya? Mungkinkah kakak laki-laki itu punya cara untuk mengubah kaisar menjadi kubis Cina? Mata naga gemuk berbinar. Lagi pula, jangan bertanya terlalu banyak. Jika kamu memiliki 6 relung langit dan bumi, kamu akan memiliki kesempatan untuk menghasilkan 6 kaisar agung, dan jika kamu menambahkan orang tua buta, akan ada 7. Jika ada cukup waktu dan tidak ada kecelakaan, saat Kaisar Dunia Bawah datang berikutnya, termasuk Anda dan Kaisar Feng Yao, kami akan memiliki total 9 kaisar. Kecuali Kaisar Dunia Bawah dari luar wilayah datang dalam jumlah besar, berapa banyak yang akan datang tidak akan cukup untuk kamu bunuh. Ketika Lu Chen menghitung jumlah Kaisar Agung, dia tidak memperhitungkan 5.000 Kaisar Agung yang dijual oleh pedagang abadi ilegal. Keberuntungan Kaisar Agung yang dibeli tidak akan segera tersedia. Itu perlu dibawa kembali dari domain abadi satu per satu. Ini akan memakan banyak waktu dan masih ada ketidakpastian. Tidaklah tepat untuk menghitung hal ini. Selama ada 9 Kaisar besar di benua Yuanwu, dan Kaisar perisai Fei Long menarik garis pertahanan, itu sudah cukup untuk melawan lusinan Kaisar Dunia Bawah pada saat yang bersamaan. Jadi, bagaimana denganmu, saudaraku? Dengan potensi menyimpang dari kakak laki-laki, begitu dia menjadi kaisar, dia pasti akan memiliki kekuatan untuk membunuh kaisar.
Aku hanya tidak tahu kapan kakak laki-laki bisa menjadi kaisar. Ketika Fei Long mendengar bahwa akan ada 7 kaisar baru di masa depan, dia langsung merasa lega, tetapi dia sangat pelit sehingga dia tidak bisa membuka panci dan mengangkat panci. Apa yang kamu minta begitu banyak omong kosong? Kapan aku akan dinobatkan sebagai kaisar? Itu kebijaksanaanku sendiri. Apa yang kamu pedulikan? Mari kita bicara setelah kamu menyelesaikan bisnismu. Cepat konsolidasikan ranahnya, dan sejumlah besar casting sudah cukup untuk membuatmu sibuk. 500 bis Emperor Pills, kamu tidak bisa menggunakan semuanya untuk membuat perisai. Kamu perlu menggunakan beberapa dari mereka untuk melemparkan senjata kaisar bagi anggota inti untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka. Sangguan ingin menunggu pedang kaisar. Dia sudah menunggu sampai lehernya tumbuh beberapa kaki. Jangan biarkan lehernya terus tumbuh. Lu Chen mengulurkan tangannya lagi, menepuk kepala naga gemuk lagi, dan berkata, aku tahu kamu telah menelan banyak pil Beast King. Kali ini kamu harus memuntahkan semuanya, tidak ada yang tersisa, dan membuang semuanya, menjadi perisai. Pergilah, jangan menunggu bayi. Ya. Fei Long menutupi kepalanya, mengangguk dengan tergesa-gesa, lalu menoleh untuk melihat Kaisar Feng Yao, dan bertanya lagi, Kaisar Feng Yao, apakah Anda membutuhkan saya untuk menempa senjata kekaisaran untukmu? Kaisar Feng Yao tidak menjawab, tetapi hanya mengeluarkan pedang super panjangnya dan menyerahkannya kepada Fei Long. Fei Long melihatnya, tetapi dia tahu jawabannya, jadi dia tidak bertanya lagi, dan langsung turun dari langit, mencari tempat untuk melemparkan. Karena, pedang ultra panjang Kaisar Feng Yao memiliki kualitas yang luar biasa, dan badan pedang dikelilingi oleh aura ungu samar, yang merupakan simbol penting dari senjata seorang kaisar. Dengan kata lain, Kaisar Feng Yao sudah memiliki pedang kaisar, jadi tidak perlu memalsukannya. Emosi Kaisar Dun sangat bagus, dan dia tidak bersikap apa-apa. Dia bahkan tidak mengelak dari ketukan 2 kali. Jika itu orang lain, dia pasti sudah mendapat serangan lebih awal. Kaisar Feng Yao memandangi punggung Fei Long yang turun, dan tidak bisa menahan kekagumannya. Namun, begitu kekaguman itu jatuh, sebelum menjadi hangat, dia langsung ditampar wajah. Wan Yan, datang ke sini segera, kaisar ini membutuhkan api surgawimu. Petik 2. Gao Lao, bawa aku ke sini, perangkat casting kaisar membutuhkan lingkaran sihirmu untuk membantu. Kosong, pernahkah kamu melihat bahwa kaisar ingin membuang artefak kaisar, dan artefak kaisar tidak bisa tanpa restu dari jimatmu? Di mana bocah kurus itu? Kemana perginya bocah kurus yang sudah mati itu? Perangkat pengecoran kaisar membutuhkan organ Shouzi untuk didekompresi. Aduh, siapa yang menendangku? Petik 2. Bocah kurus itu berani menendang kaisar, aku benar-benar lelah bekerja, mari kita lihat apakah aku tidak memukulmu sampai mati. Petik 2. Teriak naga gemuk dari bawah, seolah dia sombong dan sombong, bahkan ketika Souhu menggoda dia memukul mundur Souhu dengan mata hitam dan hidung bengkak, amarahnya sangat buruk sehingga tidak ada yang tahu. Kaisar perisai, mengapa seperti ini? Wajah Kaisar Feng Yao sedikit merah, dan dia tidak bisa menahan cemberut. Dia seperti burung ini, yang dalam keadaan normal, jika tidak, akan ada masalah. Lu Chen, tidak bisa menahan senyum, Kaisar Feng Yao tiba-tiba menyadari, dan baru pada saat itulah dia mengerti. Tidak peduli seberapa bagus Kaisar Dun ini, dia juga mempermainkan Lu Chen. Hanya Lu Chen yang bisa menghadapinya, dan tidak ada orang lain yang bisa. Pada saat ini, di medan perang Raja Sejati di kejauhan, ada pedang dan pedang, suara pembunuhan terdengar keras, darah dan daging beterbangan, dan terdengar jeritan. Di bawah penindasan Kaisar Binatang Tua, Kaisar Iblis Tua, dan Kaisar Hantu Tua, Raja Sejati dari klan Ming tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan dibunuh oleh Raja Sejati dari semua ras. Di bawah kendali 3 Kaisar Tua, Raja sebenarnya dari klan Ming tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri kecuali melawan binatang buas yang terperangkap. Pada saat itu, tubuh daging dari kumpulan Raja Sejati klan Ming diledakkan, dan roh primordial klan Ming dibunuh satu persatu. Pada saat itu, langit dipenuhi dengan cahaya dari Raja Sejati yang jatuh yang tak terhitung jumlahnya. Membunuh semua orang Ming di benua Yuanwu pasti akan menimbulkan balas dendam dari orang Ming di luar wilayah tersebut, dan bencana akan menjadi semakin besar. Petik 2. Kaisar Feng Yao melihat ke medan perang Raja-Raja Sejati di sana, dan melihat jatuhnya Raja-Raja Sejati dari klan Ming. Meski dia menghela nafas, dia acuh tak acuh.
Lu Chen bahkan tidak melihatnya sama sekali. Membunuh Mingzu bukanlah hal yang baik, dan pasti akan menimbulkan bencana yang lebih besar. Namun klan Ming membawa malapetaka ke benua Yuanwu, yang benar-benar menimbulkan kebencian semua klan, dan sekarang mereka dimusnahkan oleh semua klan, itu adalah kesalahan mereka sendiri. Lu Chen tidak ingin menghentikan masalah ini, bahkan jika dia ingin menghentikannya, dia tidak bisa menghentikan kemarahan berbagai klan, jadi dia hanya berpura-pura tidak melihatnya. Bagaimanapun, apakah kamu menghentikannya atau tidak, Kaisar Dunia Bawah dari luar wilayah akan terus berdatangan. Yang abadi dari alam abadi tidak akan duduk diam dan menyaksikan dunia bawah benua Yuanwu dikuasai oleh klan hantu. Bencana di benua Yuanwu ini mungkin tidak mudah untuk dihentikan. Perlawanan benua Yuanwu akan berlanjut dalam waktu lama hingga Kaisar Dunia Bawah di luar wilayahnya terbunuh. Kaisar Feng Yao, Anda memenuhi syarat untuk memasuki alam abadi, tetapi kapan Anda berencana memasuki alam abadi? Lu Chen berbalik dan menanyakan topik sensitif kepada Kaisar Feng Yao. Faktanya, sejak 100.000 tahun yang lalu, ketika perang zaman dahulu berakhir, Kaisar Feng Yao dapat pensiun dan melangkah ke alam keabadian untuk mengembangkan keabadian. Namun Kaisar Feng Yao pada akhirnya tidak memasuki alam abadi demi keamanan benua Yuanwu. Pada akhirnya, untuk melawan 4 Kaisar Dunia Bawah yang turun ke benua Yuanwu, dia menjadi anjing laut es berusia 100.000 tahun. Sekarang, ada kaisar baru yang muncul di benua Yuanwu, jadi saya tidak tahu apa yang akan dipikirkan Kaisar Feng Yao. Yang paling dikhawatirkan Lu Chen adalah Kaisar Feng Yao memiliki hati yang berbeda dan berkata bahwa dia ingin melawan Kaisar Ming, tetapi dia pergi dengan diam-diam, yang akan menjadi masalah besar. Bagaimanapun, sudah 100.000 tahun, jika pikiran Kaisar Feng Yao berubah, itu juga mungkin. Pikirkan sekarang. Kaisar Feng Yao tersenyum tipis, dan berkata lagi, tetapi Anda membangkitkan Kaisar ini karena Anda berharap Kaisar ini akan berperang melawan bencana. Apakah menurut Anda Kaisar ini bersedia pergi? Kaisar Feng Yao adalah pelindung benua Yuanwu, dan malapetaka masih ada. Saya yakin Anda tidak akan pernah pergi. Lu Chen berhenti sejenak, lalu berkata, jika Kaisar Feng Yao ingin memasuki alam abadi, dia pasti sudah memasukinya 100.000 tahun yang lalu, mengapa harus menunggu sampai sekarang? Kaisar ini tidak sehebat itu. 100.000 tahun yang lalu, alasan mengapa Kaisar ini tidak memasuki negeri dongeng adalah karena dia tidak ingin melihatnya di negeri dongeng. Jadi, Kaisar tidak punya pilihan selain tetap tinggal dan melawan bencana demi umat manusia. Sekarang setelah 100.000 tahun berlalu, Kaisar ini telah memasuki alam abadi lagi, dan seharusnya tidak ada kesempatan untuk bertemu dengannya. Tanpa diduga, Kaisar Feng Yao menyangkalnya dengan ekspresi sedih. Bukankah kamu sangat mencintai ayahmu, kenapa kamu tidak ingin bertemu dengannya? Lu Chen sedikit terkejut, karena aku membencinya. Kaisar Feng Yao sedikit menyipitkan mata Phoenix-nya, dan ada sinar kebencian muncul di matanya yang indah. Cinta dan benci. Lu Chen terkejut. Tidak bisakah? Kaisar Feng Yao bertanya balik. Lupakan aku bertanya, kenapa kamu mencintai dan membenci? Lu Chen bertanya, kamu juga tahu kalau kamu bermasalah. Kaisar Feng Yao tidak menanggapi pertanyaan Lu Chen, tetapi bertanya balik dengan ringan. Artinya sangat jelas, yaitu memberitahu Lu Chen agar tidak merepotkan. Oke, tidak banyak yang harus kulakukan, ayo kembali ke bisnis. Lu Chen tersenyum canggung, dan berkata, dalam situasi ini, bencana di benua Yuanwu tidak akan berhenti dalam waktu singkat. Saya berharap Kaisar Feng Yao akan terus tinggal dan berperang melawan Kaisar Dunia Bawah demi benua Yuanwu. Kaisar ini telah kehilangan 100.000 tahun demi umat manusia, dan melewatkan kesempatan terbaik untuk berkembang. Kaisar Feng Yao memandang Lu Chen, dan bertanya lagi, saat ini, seorang Kaisar baru telah muncul dalam umat manusia. Tidak mungkin Kaisar ini tinggal di benua Yuanwu selamanya. Anda harus mengatakannya sebentar. Baiklah, jika Anda bersikeras pada batasan waktu, maka sebelum saya menjadi Kaisar, saya berharap Kaisar Feng Yao duduk di benua Yuanwu. Kata Lu Chen, kamu bahkan belum dinobatkan sebagai Kaisar, tunggu sampai kamu menjadi Kaisar. Bukankah itu tahun monyet? Kata Kaisar Feng Yao. Tidak, saya yakin dalam waktu 1 tahun, saya akan dinobatkan sebagai Kaisar, dan saya tidak akan jauh dari menjadi Kaisar pada saat itu. Kata Lu Chen, Kaisar Zheng terlalu jauh, lebih baik aku menunggumu menjadi Kaisar, lalu aku akan pergi. Kaisar Feng Yao sebenarnya menawar harga,
dan langsung membuat kompromi untuk waktu yang ditentukan Lu Chen. Lalu apa? Kemampuanku terbatas, tidak cukup untuk dinobatkan sebagai kaisar. Lu Chen terkejut, dan hendak memotong harga, tetapi disela oleh Kaisar Feng Yao. Tidak perlu berkata apa-apa lagi, sudah diselesaikan seperti ini, kamu harus segera melatih Jiao Huang itu. Pada awalnya, dia juga seorang raja yang sangat sejati, tetapi setelah menghilangkan keberuntungan Jiaolong, dia menjadi kaisar dan menjadi kaisar sekaligus. Jika tidak ada kecelakaan, kamu harus sama dengannya. Setelah kamu menjadi kaisar, kamu kemudian akan menjadi kaisar. Mendengar kata-kata Kaisar Feng Yao, mata Lu Chen berbinar, kegembiraannya tidak dapat disembunyikan sama sekali, tetapi saat dia menjadi bersemangat, Kaisar Feng Yao menuangkan seember air dingin ke kepalanya. Saat itu, dia mengandalkan keberuntungan naga, hanya butuh 1 bulan untuk menjadi kaisar, tapi butuh 100 tahun penuh untuk menjadi kaisar. Bagaimana ini bisa terjadi? Lu Chen terkejut, karena naga itu tidak memiliki berkah apapun, ia hanya ingin membuktikan kaisar, dan keberuntungannya sendiri tidak tinggi. Kaisar Feng Yao berkata lagi, jadi, jika dia mengambil kembali keberuntungan Jiaolong, tidak masalah menjadi kaisar, tapi bagaimana dia bisa menjadi kaisar lebih cepat? Saya tidak sabar menunggu 100 tahun. Jiao Huang saya mandiri, diproduksi dan dijual sendiri. Efeknya pasti sangat bagus. Lu Chen menggelengkan kepalanya dengan cepat, dan berkata lagi, jadi, aku pasti akan lebih cepat dari ayahmu, bahkan 100 kali lebih cepat. Lupakan saja, tidak perlu berdebat, selama kamu bisa menjadi kaisar, itu cukup untuk menjaga benua Yuanwu. Dalam pertempuran di tanah rusak, kamu membunuh 2 kaisar dunia bawah. Bahkan jika dia berada di alam raja super sejati saat itu, dia tidak akan mampu mencapai kekuatan tempurmu. Begitu kamu menjadi kaisar, kamu pasti tidak akan terkalahkan di dunia. Bahkan jika orang tua buta itu membuktikan kaisar, keturunan asli Zantian tidak bisa dibandingkan denganmu. Kaisar Feng Yao tersenyum tipis, dan berkata lagi, pada saat itu, kamu akan menjadi kuat, dan kamu tidak membutuhkanku lagi. Perlu? Sangat. Lu Chen berkata dengan cepat. Tidak perlu berkata apa-apa lagi, sudah beres. Kaisar Feng Yao melambaikan tangannya, dan berkata, selagi kaisar ini masih berada di dunia fana, sibuklah dan temukan cara agar Kaisar Nagamu memproklamirkan kaisar secepat mungkin. Lu Chen tidak punya cara untuk mengubah keputusan Kaisar Feng Yao, jadi dia harus turun ke lapangan dan menjalankan urusannya sendiri terlebih dahulu. Setelah itu, Lu Chen memanggil anggota inti legiun dan yang lainnya, dan memberi mereka instruksi. Ada yang harus kutinggalkan untuk sementara waktu. Selama kehadiranku, Kaisar Feng Yao akan duduk di benua Yuanwu. Lu Chen memandang semua orang, dan kemudian memerintahkan hal pertama, jika Kaisar dunia bawah datang, Kaisar Feng Yao dan Fei Long akan bergandengan tangan untuk melawan. Jika ada di antara Anda yang membuktikan Kaisar, Anda harus berpartisipasi dalam medan perang Kaisar dan bekerja sama dengan Kaisar Feng Yao untuk melawannya. Kaisar dunia bawah. Ya, semua orang menjawab serempak. 6 ceruk langit dan bumi, ada peluang untuk melahirkan 6 Kaisar Agung. Ketika orang tua buta itu ditambahkan, kita akan memiliki 7 Kaisar Agung lagi di benua Yuanwu. Tidak peduli berapa banyak Kaisar dunia bawah yang datang, kita bisa mengalahkan mereka. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia melirik ke semua orang dan menemukan bahwa Anyu, Sadan, Xiaodi dan Kaisar binatang kecil semuanya ada di sana. Melihat kembalinya Lu Chen, mereka berempat tidak mengikuti 3 kaisar tua untuk mengepung dan menekan raja sebenarnya dari klan Ming, tetapi kebetulan bertemu dengan Lu Chen yang memanggil mereka. Faktanya, ada 3 kaisar tua yang kejam yang telah mengambil tindakan, dan itu tidak perlu mereka untuk pergi membantu, Raja Hades sejati itu hampir mati. Kalian berempat telah mengambil kotak ceruk langit dan bumi dari klan kami. Anda semua memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar. Saya optimis tentang Anda. Lu Chen memandang Anyu, Xiaodi, Sadan, dan Kaisar binatang kecil, dan kemudian memerintahkan, sekarang, benua Yuanwu sedang dalam masalah, dan Kaisar dunia bawah dari luar wilayah akan datang kapan saja, jadi jangan kembali, tinggallah di berkultivasi di benua tengah, ikuti pengaturan tuanku Daois. Oke, patuh. Ya, Anyu, Xiaodi dan Sadan menjawab masing-masing. Tuan Lu, aku baik-baik saja, tapi aku khawatir nenek moyang klanku tidak akan setuju. Kaisar binatang kecil mengerutkan kening dan berkata, apakah?
Kamu takut dengan apa yang akan dilakukan ork tua itu? Kamu sudah menggunakan 10.000 tahun keberuntungan di niche binatang langit dan bumi. Anda akan terbukti menjadi kaisar agung di masa depan. Para ork tua takut padamu. Jangan khawatir tentang ork tua, jika dia berani mencegahmu tinggal, kaisar akan membiarkan dia merasakan kekuatan pedang ke-8. Sebelum Lu Chen bisa menjawab, yang lama orang buta sudah berbicara. Pikirkanlah dengan jelas. Jika kamu kembali dengan Beast Emperor yang lama, kamu tidak akan dapat menikmati keuntungan dari legiun kami, dan Dao Dao Emperor harus didiskon secara besar-besaran. Lu Chen melihat ke arah Little Beast Emperor, lalu meraih ke dalam Chaos Orb, dan mengeluarkan segenggam 9 pil kaisar cantik. Jika kamu berlatih denganku, akan ada banyak pil kaisar untukmu, jadi tidak masalah jika kamu memakannya. 999, 9 pil kaisar cantik. Pada saat itu, mata kaisar binatang kecil membelalak, dia begitu terkejut hingga dia bahkan tergagap. Aku bersedia untuk tinggal. Itu bagus. Saya berharap ketika saya kembali, benua Yuanwu akan memiliki 7 kaisar baru. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia mengeluarkan ember berisi 9 pil kaisar cantik dan menyerahkannya ke Quan Sheng untuk diamankan dan didistribusikan. Buah keberuntungan itu telah dibagikan, dan tidak akan lama lagi Legiun Zelot akan menjadi Legiun Kaisar, dan 9 pil kaisar cantik akan dibutuhkan saat itu. Lu Chen tentu saja ingin mengeluarkan semua 9 pil kaisar cantik yang disempurnakan oleh Firefox sebelum pergi. Untuk memastikan bahwa Legiun memiliki cukup 9 pil kaisar cantik, Lu Chen bahkan mengeluarkan Firefox, dan meminta Firefox untuk mengikuti Ming Yue, tetap tinggal untuk membuat alkimia untuk Legiun. Namun, Lu Chen meminta Firefox keluar dengan pantat telanjang, dan dia tidak diizinkan mengenakan jubah kaisar, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Adapun Xiao Yu, tempat yang Lu Chen tuju tidak akan membantu Xiao Yu, lebih baik biarkan Xiao Yu kembali ke Ming Yue. Bagaimanapun, Xiao Yu adalah hewan pendamping Ming Yue, dan hanya dengan mengikuti Ming Yue dia dapat tumbuh lebih cepat. Di dalam mutiara kekacauan, Xiao Yu masih tidur telentang, mendengkur sangat keras bahkan Lu Chen tidak tertidur ketika dia mengeluarkannya. Orang ini, baru saja berlari ratusan juta mil, dan dia kelelahan seperti burung. Dia malu memamerkan ototnya setiap hari. Saya ingin dia berolahraga lebih banyak di masa depan. Lu Chen memandang Xiao Yu yang ngiler dan mendengkur, dia tidak bisa menahan tawa, lalu berkata kepada Ming Yue, buka ruang kendali binatang, biarkan dia kembali tidur. Ming Yue juga tersenyum, dan dengan lambaian tangan giok, ada ruang unik untuk master binatang di sampingnya, dan kemudian dengan lembut mengirim Xiao Yu masuk. Saya tidak di sini, Anda dan Waner akan menjaga guru untuk saya. Petik 2. Lu Chen memandang Ming Yue dan berkata begitu. Kemana kamu pergi, bolehkah aku menemanimu? Ming Yue juga melihat ke arah Lu Chen dan berkata begitu. Tuan muda, jika tempat yang Anda tuju berbahaya, Waner ingin pergi bersama Anda. Kata Waner di sebelahnya, jika kamu ingin bertarung, kamu bisa membawaku bersamamu. Sangguan Jin pun tiba-tiba berdiri sambil memegang pedang panjang, penuh semangat juang. Kemana aku pergi, kamu tidak bisa pergi, karena ini negeri dongeng. Lu Chen mengangkat bahu tak berdaya, lalu melepas jubah Xuantian, mengeluarkan jubah Dandi dan memakainya. Setelah itu, satu demi satu, pola pil Emperor menyala satu demi satu. Lepaskan aku, jubah ungu dengan pola emas, bukankah ini jubah alkimia yang legendaris? Kamu sebenarnya telah dipromosikan menjadi Dan Emperor. Dia masih Kaisar Alkimia Agung peringkat 9. Bos, terlalu kuat. Kaisar dan bisa memasuki alam abadi, tidak heran kamu bisa pergi, tapi kami tidak bisa. Semua orang melihat jubah alkimia Lu Chen, mereka semua tercengang dan terkejut. Terutama mereka yang tidak tahu banyak tentang Lu Chen, seperti Anyu, Sadan dan Little Beast Emperor, sangat terkejut. Tidak heran jika 9 pil kaisar cantik milik Lu Chen jumlahnya sama banyaknya dengan bulu sapi. Ternyata dia adalah kaisar pil agung peringkat 9. Apakah Anda ingin pil? Namun, Firefox tampak tidak senang. Lu Chen tidak mengizinkannya mengenakan jubah kaisar dan, sehingga dia kehilangan kesempatan untuk pamer. Sangat disayangkan bagi Fox. Tapi Lu Chen baik-baik saja, dia baik-baik saja, dia bahkan mengenakan jubah kaisar di depan umum, berpura-pura menjadi gelombang paksaan. Saya meninggalkan. Lu Chen melompat langsung ke langit,
dan terbang menuju Kaisar Feng Yao yang mengendarai burung Phoenix 9 surga. Tanpa diduga, Anda adalah seorang budidaya ganda alkimia dan seni bela diri, dan Anda juga seorang kaisar alkimia peringkat 9. Basis budidaya alkimia Anda jauh lebih tinggi daripada basis budidaya seni bela diri Anda. Kaisar Feng Yao memandang Lu Chen dengan tatapan terkejut. Saya punya masalah kecil, tolong bantu Kaisar Feng Yao, kata Lu Chen. Katakan, Kaisar Feng Yao menjawab, aku mau ke Xianyu, tapi jaraknya agak jauh. Aku tidak ingin membuang waktu. Aku ingin meminjam 9 surga Phoenix, kata Lu Chen. Angkat kepala tinggi-tinggi. Phoenix 9 surga menggelengkan kepalanya dan berteriak pelan. Kaisar dan bisa memasuki alam abadi. Dalam hal ini, kamu lebih baik dari kaisar ini, tetapi Xiao Jiu tidak ingin meninggalkan kaisar ini. Kaisar Feng Yao berpikir sejenak, menunjuk ke punggungnya dengan tangan giok, dan berkata, ayo, kaisar ini akan memberimu tumpangan. Terima kasih, Kaisar Agung. Lu Chen sangat gembira, dan segera melompat ke 9 surga Phoenix dan duduk di belakang Kaisar Feng Yao. Xiao Jiu, pergi ke pintu masuk alam abadi. Atas perintah Kaisar Feng Yao, Phoenix 9 surga segera melebarkan sayapnya yang besar dan menghilang dalam sekejap. Segel besar Fantian, di pintu keluar domain abadi, ada batu abadi besar di sebelahnya, batu Guanfan. Pada saat ini, energi dari batu pengamat fana sedang mengalir, dan proyeksi bidang syuro kabut darah muncul di sana, dan dua makhluk abadi sedang menyaksikan, penjaga alam abadi dan Patriark Mingnan. Ketika dia melihat bidang syuro kabut darah, penguasa dunia bawah yang telah melawan sampai akhir mati dalam pertempuran, leluhur Mingnan sangat marah sehingga tanah peri di bawah kakinya hancur oleh amarah, menyebar kemana-mana. Benci, penuh kebencian, saya ingin membunuh semua ras di benua Yuanwu. Yang abadi dari Mingzu, harap tenang. Melihat Patriark Mingnan terlalu bersemangat, para penjaga alam abadi dengan cepat membujuknya, orang biasa akan menangani urusan dunia fana, dan kami yang abadi tidak boleh ikut campur. Untuk Patriark Mingnan, para penjaga negeri dongeng tidak bisa berkata-kata. Tingkat budidaya Patriark Mingnan sangat tinggi sehingga dia tidak bisa menekannya. Leluhur Mingnan memiliki seseorang di belakangnya, dia tidak tahan. Jika tidak, dia tidak akan mengaktifkan batu Guanfan untuk membiarkan leluhur Mingnan mengawasi situasi di benua Yuanwu. Dia bahkan melampaui wewenangnya dan menyetujui Patriark Mingnan mengirim Kaisar Ming ke benua Yuanwu. Faktanya, hal ini bukanlah persetujuan melainkan paksaan dan ketidakberdayaan. Patriark Mingnan tidak mengikuti aturan dan dengan paksa mendorong Kaisar Ming ke benua Yuanwu, apalagi yang bisa dia lakukan. Selain itu, dia telah melaporkan kepada atasan tentang masalah leluhur Mingnan yang melanggar aturan negeri dongeng. Tapi atasan langsungnya begitu kacau sehingga dia tetap diam dan tidak memberitahunya apa yang harus dilakukan, dia menangani semuanya sendiri. Jika dia bisa mengatasinya, dia akan langsung membunuh Patriark Mingnan, dan melaporkan kentut ke otoritas yang lebih tinggi. Untungnya, Patriark Mingnan tidak turun ke bumi secara langsung, dan segala sesuatunya masih belum lepas kendali. Kamu tidak perlu mengingatkanku, aku tahu aku tidak bisa ikut campur, tentu saja aku tidak akan melakukannya sendiri. Leluhur Mingnan dengan paksa menstabilkan emosinya, lalu memikirkan sesuatu, dan berkata dengan muram, orang biasa menyelesaikan urusan dunia fana. Mingzu saya tidak memiliki banyak hal, tetapi ada yang paling banyak yang fana, dan ada banyak sekali manusia yang telah naik. Yang abadi dari Mingzu, kamu benar-benar tidak bisa main-main lagi. Mendengar ini, para penjaga Xianyu tahu apa yang ingin dilakukan leluhur Mingnan, dan bahkan ekspresinya langsung berubah. Apa yang Anda takutkan? Yang abadi ini memiliki status dan status di negeri dongeng, dan aku tidak akan pernah main-main. Selama aku tidak turun ke bumi secara langsung, aturan di negeri dongeng tidak akan dilanggar, jadi jangan terlalu khawatir. Leluhur Mingnan memandang ke arah penjaga negeri dongeng dengan tidak senang, menunjuk ke batu Guanfan, dan berkata kepada penjaga negeri dongeng, semua elit keluarga kami di benua Yuanwu telah mati. Pemandangan ini tidak ada yang bisa dilihat. Saya ingin melihat yang itu. Lu Chen, basis budidaya pemuda itu sangat rendah, dia bahkan bukan seorang kaisar, apa yang perlu dilihat. Penjaga Xianyu tahu siapa yang dibicarakan oleh Patriark Mingnan, jadi dia berkata begitu. Kejahatan anak ini tidak bisa dimaafkan. Dia benar-benar membawa umat manusia dan menghancurkan Kaisar Agung klan kita. Sekarang dia sudah pergi. Aku harus tahu keberadaannya. Menyebutkan Lu Chen,
Patriark Mingnan menjadi marah, dan berkata, putra ini merusak perbuatan baik keluarga kami, dan kematian tidak bisa dihindari. Tidak mungkin makhluk abadi ini akan membiarkannya pergi. Yang abadi dari Mingsu, bahwa Lu Chen memiliki pendukung besar di domain abadi, sebaiknya Anda tidak menargetkannya. Penjaga negeri dongeng itu dengan ramah mengingatkan, seorang manusia biasa, pendukung macam apa yang bisa saya miliki di domain abadi? Bahkan jika ada, itu adalah ras peri roh. Dukungan macam apa itu? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Klan roh, kekuatan di negeri dongeng tidak bagus, apakah sekuat klan Mingku? Leluhur Mingnan tampak menghina, dan memarahi dengan tidak sabar, jangan menjadi ibu mertua, saya ingin melihat keberadaan Lu Chen, jadi Anda harus segera mengambilnya, jangan membuat saya marah, atau batu Guan Fan Anda akan menjadi dihancurkan olehku. Istirahat abadi, baiklah. Penjaga domain abadi tidak punya pilihan selain mengulurkan tangan dan menyentuh batu pengamatan. Pemandangan di atas berubah seketika. Itu bukan lagi bidang kabut Darasura, tetapi tempat yang mirip dengan lorong jurang. Di lorong vertikal, ada seekor burung phoenix 9 warna yang membawa 2 orang, dan ia terbang ke bawah dengan cepat. Duduk, di depan burung phoenix 9 warna itu adalah seorang gadis kekanak-kanakan, mengenakan jubah 9 burung phoenix, secantik peri. Duduk di belakang adalah seorang pemuda heroik yang tidak dapat melihat apapun di tubuhnya karena dihalangi oleh gadis di depannya, hanya kepalanya yang terlihat. Siapa bukan Lu Chen? Namun, di mata Patriark Mingnan, senyuman Lu Chen tampak seperti seringai tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Diincar oleh makhluk abadi ini, kematianmu sudah dekat, dan kamu masih tertawa. Nenek moyang Mingnan menatap Lu Chen dengan getir, tiba-tiba teringat sesuatu, dan dengan cepat bertanya kepada penjaga Xianyu, tempat di mana dia terlihat familiar, tahukah kamu di mana itu? Sementara, aku tidak dapat mengingatnya. Penjaga negeri dongeng itu menggelengkan kepalanya dengan curiga. Setelah beberapa saat, mereka berdua menamparkan kepala mereka pada saat yang sama, dan keduanya teringat jalan menuju pintu masuk negeri dongeng. Hahaha, anak ini memasuki saluran negeri dongeng, apakah dia akan memasuki negeri dongeng? Lu Chen, jika kamu tidak pergi jika ada jalan ke surga, tidak ada cara untuk masuk dari neraka. Tahun depan hari ini, kematianmu akan menjadi tabu. Leluhur Mingnan mengangkat kepalanya dan tertawa, lalu memerintahkan para penjaga Xianyu, buka pintu masuknya dan biarkan Lu Chen masuk. Aku ingin menghadapinya, dan hancurkan gadis kaisar itu bersama-sama. Mereka belum mengetuk pintu. Jika saya membuka pintu, sepertinya saya tidak memenuhi syarat di Xianyu. Kata penjaga negeri dongeng itu, terserah kamu, tapi aku memperingatkanmu untuk tidak memberi petunjuk apapun pada Lu Chen. Setelah leluhur Mingnan selesai berbicara, sosoknya bersinar, dan dia menyergap di belakang batu Guan Fan, dan melontarkan ancaman, jika Lu Chen tidak memasuki negeri dongeng dan melarikan diri, hanya saya yang bertanya kepada Anda, saya jamin bahwa kamu tidak akan menjadi peri. Penjaga di pintu masuk domain, dan pergi ke puncak Nixue untuk menjadi penjaga. Yang abadi dari Mingsu, yakinlah, penjaga ini berjanji untuk tidak berbicara. Para penjaga Xianyu tidak menerima ancaman dari Mingnan pikiran patriark dari hati ke hati, dan hanya menertawakannya. Dia berani bertaruh bahwa ketika Lu Chen melangkah ke negeri dongeng, jika patriark Mingnan berani menyentuh Lu Chen, dia lebih suka menjadi penjaga di puncak. Nixue tempat yang bagus. Gemuruh. Terdengar suara ledakan dari segel Fang Tian. Seseorang mengetuk segel Fang Tian di luar, memberi isyarat kepada penjaga Xianyu untuk membuka pintu. Penjaga Xianyu melambaikan tangannya, dan Xianyuan menembak, segel Fang Tian segera dibuka, dan pintu masuk Xianyu perlahan terbuka. Pengunjung itu tidak sopan, melangkah maju, melangkah melewati pintu masuk negeri dongeng, dan menyapa penjaga negeri dongeng itu dengan senyuman, Tuan Penjaga, sudah lama tidak bertemu, tolong buka pintunya lagi. Kaisar Ludan, mohon bersikap sopan. Penjaga negeri dongeng itu tersenyum sedikit, dan membiarkan siapapun masuk tanpa hambatan apapun. Karena, orang di sini mengenakan jubah alkimia peringkat 9, dan merupakan utusan patroli sekte kecil alkimia, dan memiliki kebebasan dan kekuatan untuk masuk dan keluar dari negeri dongeng. Apa yang dia blokir? Dia memblokir kentutnya. Dia ingin melihat apakah Patriark Mingnan, yang dibujuk oleh kulit sapi, berani menyerang Kaisar Alkimia peringkat 9. Kaisar dan biasa tidak memiliki banyak status di domain abadi. Tapi Alkimia peringkat 9 berbeda.
Itulah keberadaan kuasi pil immortal masa depan, dan bakat cadangan yang diperhatikan oleh pil sek, dan memiliki sedikit status di negeri dongeng. Kaisar alkimia peringkat 9 ini tidak lain adalah Lu Chen. Jika Lu Chen tidak mengenakan jubah kaisar dan, dia akan berjalan sebagai seorang pejuang, mengikuti aturan seni bela diri, dan jika terjadi sesuatu, itu tidak ada hubungannya dengan Dao alkimia, dan sekte alkimia tidak akan membelanya. Tapi Lu Chen mengenakan jubah kaisar pil dan menyalakan 9 pola kaisar pil dengan serius, jadi dia mengikuti aturan Dao pil, dan sekte pil adalah pendukung terbesarnya. Nenek moyang Mingnan menggerakkannya untuk mencoba. Seandainya Lu Chen memiliki seseorang di Danzong, dan kemarahan Danzong membara, apalagi Patriark Mingnan, bahkan Mingxian pun mungkin tidak mampu menanggungnya. Tuan penjaga, apakah ada orang dari klan Ming yang melewati segel besar Fangtian baru-baru ini dan datang ke benua Yuanwu? Dengan senyum cerah, Lu Chen melangkah seperti meteor, dan setelah beberapa langkah, dia tiba di depan para penjaga alam abadi. Ada satu, pria dari dunia bawah yang memasuki alam abadi pada waktu yang sama denganmu terakhir kali. Penjaga Xianyu tersenyum tipis, dan berkata lagi, karena suatu alasan, penjaga itu tidak menghentikan saya. Saya berharap dia akan menetap di benua Yuanwu. Dia telah melihat banyak hal di Batu Guanfan, termasuk pemenggalan kepala kaisar dunia bawah. Lu Chen tersenyum cerah dan bertanya dengan sengaja, apalagi yang bisa dia sembunyikan. Katakan saja dan semuanya berakhir. Hanya saja nada bicaranya lebih menyenangkan. Oh, itu dia. Lu Chen berpura-pura tercerahkan, lalu berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, dia sudah tenang. Ah, itu bagus. Penjaga Xianyu masih memiliki senyuman di wajahnya, dan hatinya tertekan seperti anjing. Dia merasa bahwa dia dan Lu Chen palsu sekali, dan mereka semua adalah hal yang sama. Apakah kaisar dunia bawah masih dalam damai? Itu An Mian, Tuan penjaga, apakah perimingnan tua itu masih muncul? Lu Chen tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan langsung ke pokok permasalahan. Memiliki, penjaga negeri dongeng itu mengangguk, berpikir bahwa dia adalah keberadaan peri yang agung, dan peri harus memiliki martabat peri, jadi dia tidak boleh terlalu palsu, jadi dia hanya berkata, mustahil bagi Mingren untuk membiarkannya penjaga itu pergi tanpa peri besar dari klan Ming. Benar saja, sungguh memalukan bagi penjaganya. Lu Chen tertawa, lalu melihat ke kiri dan ke kanan, dan bertanya lagi, hei, bukankah kamu mengatakan bahwa peri tua Mingnan ada di sini, mengapa kamu tidak dapat melihat siapapun? Dia, penjaga Xianyu menahan senyumannya, mencoba berpura-pura tidak tahu apa-apa, lalu berkata, penjaga ini punya urusan sendiri, dan aku tidak tahu kemana dia pergi. Sayang sekali Kaisar Ben dan masih ingin bertemu dengannya. Lu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, tapi diam-diam menghela nafas lega. Apa yang kamu temui? Itu hanya kata-kata yang sopan, dia tidak ingin bertemu dengan peri tua Mingnan. Mengapa dia mengenakan jubah kaisar dan terlebih dahulu? Saya khawatir ketika saya melangkah ke negeri dongeng, saya tiba-tiba disergap oleh peri tua Mingnan. Dia membujuk Kaisar Feng Yao untuk memenggal kepala Kaisar Du. Entahlah apakah peri tua Mingnan punya sarana untuk mengetahuinya. Karena itu, dia ingin mengenakan jubah kaisar dan memasuki alam abadi. Dengan dukungan Danzong, peri tua Mingnan pasti akan melempar tikus. Namun, akan lebih baik jika peri tua Mingnan tidak ada, jika tidak maka akan berbahaya. Kaisar Ludan, apakah Anda benar-benar ingin melihat keabadian Agung Mingsu? Penjaga negeri dongeng bertanya balik. Bertemu dengan hal semacam ini sangat penting bagi takdir. Jika ada takdir, kita akan bertemu, dan jika kita tidak memiliki takdir, kita akan bertemu lagi. Lu Chen tertawa lagi, dan buru-buru berkata kepada penjaga Xianyu, baiklah, Kaisar Ben dan agak sibuk, jadi saya tidak akan mengganggu penjaga, dan saya akan pergi dulu. Bagaimanapun, Lu Chen menyalakan Lightwalker kekaisaran dan berlari secepat yang dia bisa. Pasalnya, para penjaga Xianyu sepertinya tertarik untuk menarik peri tua Mingnan untuk memenuhi permintaan pertemuannya. Dia kabur. Penjaga Xianyu melihat ke belakang Lu Chenyuan, tidak dapat menahan senyum waner, dan kemudian melihat ke arah Guan Fanxi, yang abadi dari Mingzu, dia telah pergi jauh. Setelah Lu Chen melangkah ke alam abadi, Patriark Mingnan tidak muncul dari awal sampai akhir, dan dia bahkan tidak berani kentut. Dia sudah tahu bahwa Patriark Mingnan adalah seorang pengganggu, tidak ingin menyinggung Danzong, tidak berani menyerang Lu Chen, dan bahkan tidak ingin keluar menemui Lu Chen.
Benar saja, Patriark Mingnan muncul dari balik batu Guanfan, dengan wajah gelap dan mata suram. Di mana permaisuri umat manusia mengendarai burung phoenix. Patriark Mingnan pada awalnya tidak peduli pada Lu Chen, tetapi Kaisar Feng Yao. Dia mengecewakan Lu Chen dan kembali. Kata penjaga negeri dongeng itu. Dia adalah kaisar, kenapa dia tidak memasuki negeri dongeng? Patriark Mingnan mengerutkan kening, merasa sangat tidak enak, hampir tercekik karena mati lemas. Dia membutuhkan banyak uang untuk melatih Kaisar Du, tetapi dia sendiri yang dipenggal oleh permaisuri manusia. Saat dia hendak membunuh Lu Chen, dia mencekik permaisuri umat manusia untuk melampiaskan amarahnya. Pada akhirnya, Lu Chen ternyata adalah Kaisar Alkimia peringkat 9, dan dia didukung oleh Sekte Alkimia, jadi dia tidak berani melakukan apapun, dan akan melampiaskan amarahnya pada permaisuri manusia. Pada akhirnya, permaisuri umat manusia bahkan tidak memasuki negeri dongeng, dan dia sangat marah sehingga tidak ada yang bisa membunuhnya. Saya tidak tahu, dan saya tidak ingin tahu. Penjaga negeri dongeng menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, apakah kamu bisa memasuki negeri dongeng atau tidak adalah urusan orang lain, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Patriark Mingnan menghela nafas untuk waktu yang lama, tapi dia tidak bisa menghela nafas. Dia selalu panik, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Jika saya ingat dengan benar, ketika Lu Chen pertama kali memasuki negeri dongeng, dia mengenakan jubah pil suci dunia fana. Itu benar, status alkimianya pada saat itu adalah orang suci alkimia peringkat 9, tapi dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi dalam alkimia, jadi aku membiarkannya masuk sesuai dengan peraturan. Kata penjaga negeri dongeng itu, bagaimana kamu tahu bahwa dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi dalam alkimia? Pada saat itu, peri dari klan rohlah yang membawanya ke negeri dongeng, bukan Kaisar Alkimia. Patriark Mingnan tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya, tetapi menemukan kesalahan pada penjaga alam abadi. Jika dia bukan seorang jenius yang tiada taranya dalam bidang alkimia, bagaimana dia bisa langsung dipromosikan ke alkimia peringkat 9 dalam waktu sesingkat itu? Penjaga Xianyu bertanya sebaliknya, dan langsung mencekik Patriark Mingnan. Tetapi semua makhluk abadi tahu bahwa sangat sulit untuk lulus ujian Kaisar Alkimia dari sekolah alkimia, dan mereka yang tidak berprestasi dalam bidang alkimia pada dasarnya akan gagal dalam ujian tersebut. Tidak butuh waktu lama bagi Lu Chen untuk memasuki alam abadi, tetapi untuk mendapatkan jubah Kaisar Pil, apalagi selain jenius alkimia Dao yang tiada taraf. Anak ini Lu Chen, yang mengembangkan alkimia dan seni bela diri, sebenarnya mendapatkan jubah alkimia Kaisar dan menyalakan 9 pola alkimia Kaisar. Ini memang agak rumit. Patriark Mingnan mendengus, dan berkata, kecuali dia mengenakan jubah Kaisar Pil sepanjang hari, saya akan berpura-pura dia tidak melihatnya. Jika dia berani melepas jubah Kaisar maka dia adalah seorang seniman bela diri. Menurut sesuai dengan aturan seni bela diri, makhluk abadi ini tidak boleh melewatkannya. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Patriark Mingnan naik ke langit dan terbang. Dia pergi ke negeri dongeng pegunungan dan lautan, kembali ke negeri dunia bawah, dan mencegat Kaisar dunia bawah yang baru saja naik. Hanya Kaisar dunia bawah yang baru saja memasuki negeri dongeng, yang belum bergabung dengan makhluk abadi dunia bawah lainnya, yang kemungkinan besar akan diperintahkan olehnya. Dia ingin mengorganisir tim Kaisar dunia bawah, dan kemudian mengirim mereka kembali ke dunia fana untuk mendukung ras dunia bawah di benua Yuanwu. Para elit Hades di benua Yuanwu hancur total, bahkan penguasa Hades pun dimusnahkan, dan mereka berada dalam situasi kritis. Jika dia tidak mengirim sekelompok Kaisar dunia bawah ke sana secepat mungkin, aku khawatir pembangkit tenaga listrik dari semua ras di benua Yuanwu akan membunuh semua Hades di sana. Itu benar, mengirim sekelompok Kaisar dunia bawah ke sana, jika tidak maka akan menjadi tidak aman. Sebab, ada 2 Kaisar manusia di benua Yuanwu, yang satu adalah Kaisar Phoenix yang kuat, dan yang lainnya adalah Kaisar Perisai dengan kekuatan pertahanan super kuat. Kombinasi ini pasti dapat menahan 10 Kaisar dunia bawah. Dia telah mengumpulkan setidaknya puluhan Kaisar dunia bawah, dan dengan keunggulan jumlah, dia bisa menahan kedua Kaisar manusia itu.